Ale-ale jending yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu selain takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bapak Ibu ale-ale jending yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa menjadi orang Kristen adalah hal yang sulit? Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasa bahwa Tuhan terlalu menuntut banyak hal dari kita? Mungkin kita merasa bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang besar atau memberikan persembahan yang besar. Firman Tuhan hari ini mematahkan pemikiran tersebut. Pada ayat ini Musa bertanya dengan lugas, "Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu?" Pertanyaan ini mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun bangsa Israel berulang kali mematahkan hati Tuhan, berulang kali mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan untuk memusnahkan bangsa tersebut. Melainkan Tuhan selalu melawat kehidupan mereka. Dan inilah saatnya bagi bangsa Israel untuk merespon perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Dituntut dalam bahasa aslinya bukan menuntut seperti seorang bos yang galak, tetapi artinya adalah apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari hidup kita. Tuhan tidak meminta harta atau korban yang mahal. Yang Tuhan mau hanya satu, yaitu relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Iman yang benar itu sederhana, di mana hati berorientasi kepada Tuhan. Ayat ini merangkum kehidupan orang percaya dalam 3 tindakan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut yang dimaksud bukan berarti gemetar ketakutan atau ketakutan yang mendatangkan siksaan, tetapi takut karena kasih kepada Allah. Takut yang tidak didasari kasih akan melemahkan. Takut yang tidak didasari kasih akan menyebabkan keputusasaan. Tetapi takut yang dimaksud adalah takut karena memiliki rasa hormat yang sangat besar ketika kita sadar dan mengakui kekudusan dan otoritasnya sebagai pemilik kehidupan kita. Takut yang mendorong kita senantiasa untuk melayani Dia dengan seluruh hidup kita. Yang kedua adalah hidup menurut jalannya. Iman bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah perjalanan. Artinya, di dalam setiap langkah kaki kita, kemanapun kita pergi, baik itu berada di rumah atau pergi melangkah ke tempat kerja, ke tempat pelayanan kita, harus senantiasa sesuai dengan peta yang Tuhan berikan. Tidak menyimpang ke jalan yang salah. Yang ketiga adalah mengasihi Dia. Ini adalah inti utama dari ayat firman Tuhan hari ini, yang artinya Tuhan ingin kita mengasihinya bukan karena terpaksa, tetapi kata kasih yang artinya mengikatkan diri atau memilih secara total untuk mengasihi Tuhan, dan berarti menjadikan Dia sebagai prioritas. Dalam penutup ayat ini dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Hati dan jiwa mewakili seluruh aspek kehidupan seseorang, termasuk emosi, kehendak, pikiran, dan akal budi. Maka ini menyerukan pengabdian sepenuh hati secara total, tidak setengah-setengah. Tuhan tidak mau menjadi Tuhan cadangan yang hanya mengambil bagian pada saat ibadah atau pada hari Minggu saja, tetapi dalam urusan lain kita menutup akses Tuhan. Tetapi Tuhan mau memegang pikiran kita agar tidak menyimpang
dari kehendak-Nya. Tuhan mau memegang perasaan kita supaya tidak mudah marah atau menyimpan dengki. Dan Tuhan mau memegang tindakan kita supaya jujur, adil, dan benar di hadapan Tuhan. Artinya 100% hidup kita adalah milik Tuhan tanpa tersisa. Bapak, Ibu, ali-ali jending yang terkasih, hari ini marilah kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, atau masih adakah bagian dari hidup kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Dan misi kita hari ini adalah hidup menurut keinginan Allah. Ingatlah bahwa begitu besar perbuatan Allah dalam hidup kita. Marilah kita merespon dengan kasih dan ketaatan secara totalitas kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bermisi. Tuhan Yesus memberkati.